Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Apa kabar teman-teman semuanya? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat. Kembali lagi jumpa dengan saya Saifullah di acara Ruang Tengah. Ruang Tengah ini merupakan persembahan dari cariustad.id dan ini merupakan rangkaian dari perayaan 20 tahun Pusat Studi Al-Quran. Hari ini kita akan ngobrol dengan Mbak Elis Utami yang merupakan Direktur di Hutan Itu Indonesia atau HII. Hutan Itu Indonesia adalah gerakan orang muda berbasis organisasi non-profit dengan dasar hukum perkumpulan sejak tahun 2016 yang mengkampanyekan pelestarian hutan Indonesia dengan program Youth Movement, Climate Action, dan Forest Adoption. HII didukung lebih dari 500 sukarelawan dan mitra dengan lebih dari 15 kawasan hutan yang dijaga di Indonesia. Dan kita akan sapa dulu nih Mbak Utami. Assalamualaikum Mbak. Waalaikumsalam Pak. Sehat Mbak ya? Sehat Alhamdulillah. Waktu itu kita ngobrolin tentang jalan, sekarang kita ngobrol tentang tema yang mungkin lebih berat Mbak. Lebih berat, agak naik ya. Di tanggal 21 Februari ini diperingati sebagai Hari Peduli Sampah Nasional. Maka kita akan ngobrol dengan tema Sampahku Surgaku, transformasi sampah menjadi berkah. Amin. 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 Seperti apa? Sebenarnya kondisi sampah di Indonesia seperti apa, Mbak? Waduh, ngomongin sampah nih, yang tadi aku bilang ya, bahasannya hari ini agak berat. Agak berat. Gitu. Karena kalau ngomongin sampah, berdasarkan data KLHK pun, per tahunnya kita itu menghasilkan 68 juta ton sampah. 68 juta. 68 juta ton. Seberat itu. Gitu. Jadi bayangkan kondisi sampah kita saat ini memang 68 juta ton per tahun berbagai jenis sampah gitu. Jadi kalau tidak dikelola dengan baik, kita mau hidup di mana? Pasti akan sampah di mana-mana. Gitu. TPS-nya juga overload. Iya, banyak yang sudah mulai overload kan. Dan bicara tentang sampah ini tidak hanya terkait dengan isu lingkungan, betul, tapi juga isu ekonomi, isu sosial. Apalagi sampah itu kalau di dalam Islam itu kan Allah menyukai innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Bersih dalam Islam itu tidak hanya bersih secara batiniah gitu, tapi juga bersih secara lahiriah. Betul. Yang terbersih secara lahiriah itu kan antaranya kita mampu menjaga kebersihan. Dan sampah itu memang menjadi problem yang serius. Apalagi kalau kita lihat ya di Indonesia, sampah yang membuat laut tercemar itu diantaranya negara Indonesia, ya kan? Itu nomor berapa? Nomor 3 kalau ya, nomor 3 atau nomor, iya, sepertinya ya kan? Yang mencemari laut, ya kan itu. Belum lagi sampah plastik yang akhirnya menjadi mikroplastik yang dikonsumsi oleh kita sebagai manusia. Bahkan anak-anak bayi sudah terpapar sampah gitu. Belum lagi kalau misalnya kita lihat data yang menyebutkan bahwasanya air yang kita minum juga mengandung mikroplastik. Jadi sudah ada di mana-mana. Sudah ada di mana-mana. Sampah itu, betul. Dan kalau menurut Mbak Utami nih, ini kan sampah ini sebetulnya bukan hanya harus didaur ulang, betul, tetapi bagaimana kita mungkin mengelola barang ataupun benda di rumah tangga kita itu nggak langsung gampang dibuang kali ya, tetapi mungkin dipakai kembali, di-reuse gitu ya, atau redesign mungkin betul. Sebelum dipakai kembali, artinya kalau seandainya TPS-nya sudah overload, berarti kan ada benda-benda yang memang sebetulnya kalau memang tidak kita perlukan, jangan dibeli. Jangan dibeli. Sejak dari awal sebenarnya betul. Harus dari awal. Jadi sebelum kita pikirkan apakah ini nanti jadi sampah atau... Betul. Kemudian kan orang hanya fokus di ketika mengkonsumsi. Artinya kan harus ada pembatasan ya. Harus ada pengaturan atau punya kemampuan untuk mengontrol konsumsi kita gitu. Dan ini kan sesuai dengan prinsip syariah ya. Bagaimana kita bisa menjaga jiwa kita, menjaga diri kita, menjaga agama kita, menjaga akal kita, menjaga keturunan kita, menjaga harta kita. Dan itu bisa kita buktikan misalnya kalau kita gini aja deh. Saya itu punya anak, Mbak. Itu suka makan dimsum ya. Oh iya. Kalau kita misalnya beli gitu ya,
itu selalu dibungkusin pakai plastik. Nah, akhirnya saya mikir, ini kalau saya beli dimsum gitu ya, kemudian kita nggak bawa wadah, maka nih saya menyumbang sampah. Akhirnya saya kalau beli dimsum, saya bawa wadah sendiri. Wah, luar biasa. Saya bawa wadah sendiri tuh. Bu, beli dimsumnya nggak usah dibungkus, ini aja ya, bawa wadah. Pertama saya ngurangin tempatnya itu, kemudian ngurangin plastiknya. Itu kan udah lumayan. Paling nggak seandainya pun saya tidak bisa mengelola sampah, saya mengurangi potensi sampah. Betul. Ya sekarang misalnya kita beli cilok, Mbak. Ya. 5.000, plastiknya udah 2 tuh. Iya. Plastik. Yang bungkus ciloknya sama plastik itu ya kan? Itu dia memang. Nah, strategi apa nih, Mbak? Yang harus kita kampanyekan kepada anak muda, warga Indonesia nih, agar mau mengelola sampah dengan lebih baik? Sebenarnya itu ya, kadang mungkin kita terlalu fokus dengan mengelola sampah gitu. Jadi kesannya kita sudah ada sampahnya, terus harus kita kelola seperti apa gitu. Betul. Tapi sebenarnya kan yang harus kita edukasikan adalah justru bagaimana kita bisa mengurangi tadi yang kata Pak Ustadz, mengurangi potensi sampah sejak dari diri kita sendiri dari awal gitu. Jadi bagaimana kita sudah mulai secara sadar untuk bisa kalau mau membeli sesuatu itu mempertimbangkan potensi sampahnya gitu. Misalnya mau membeli barang, ini kalau saya beli ini manfaatnya akan sejauh mana gitu. Apakah ini akan hanya menumpuk di rumah misalnya? Kadang kan kita beli karena lucu ya. Beli karena lucu bukan karena butuh gitu. Betul. Nah itu mengurangi potensi yang akan menjadi sampah gitu. Jadi coba kurangi hal-hal seperti itu gitu. Atau jika ingin membeli makanan misalnya atau apa gitu, itu mulai secara sadar memilih yang tadi kalau misalnya bisa dengan membawa bungkus sendiri gitu, atau kalau tidak memang mengurangi bungkusannya gitu. Bisa saja membeli misalnya buah-buahan yang dari petani lokal atau sayuran dari pasar itu kan tidak dikemas ya. Betul. Jadi akan mengurangi sampah gitu. Karena kita membeli langsung bentuknya gitu. Maksudnya kayak beli sayurnya langsung, beli buahnya langsung tanpa ada kemasan plastik gitu. Jadi sebenarnya kalau misalnya kita bisa flashback ya ke masa lalu gitu. Kan orang tua zaman dulu tuh bungkusannya pakai daun pisang gitu. Beli sayur aja ya udah ditenteng sayur dan lain-lain gitu. Jadi emang praktik baik yang zaman dulu nih gitu. Kita membeli produk-produk lokal, bagaimana orang tua dari dulu sudah minim sampah, justru itu yang harus diterapkan dari kita sendiri gitu. Termasuk yang tadi, yang reuse tadi gitu. Bagaimana yang sudah kita beli misalnya, oh ternyata sudah tidak cukup lagi gitu. Tapi kita tidak bisa menggunakannya lagi karena sudah kekecilan gitu. Kita kan dari kecil sudah diajarkan ya. Kalau aku sih masih menerapkan itu gitu, mensortir baju-baju yang masih bagus, terus bisa dikasih ke saudara. Terus kan biasanya saling tukar baju ya Pak, maksudnya kayak ngasih lagi apa ya. Makanya di istilah itu lungsuran kan. Bener, karena baju kakaknya diwariskan gitu. Daripada harus beli lagi. Betul, tapi itu kan praktik baik sebenarnya bagaimana supaya itu tuh tidak berakhir di TPS yang menjadi sampah gitu. Padahal itu masih bisa atau layak digunakan gitu. Jadi bisa dilungsurkan gitu. Itu praktik-praktik baik yang bisa kita awali dari tradisi orang tua kita. Dari tradisi orang tua kita sebenarnya gitu. Kadang ya aku juga kadang kalau ngelihat baju mamaku yang masih cocok di aku ya aku pakai gitu. Jadi kayak seperti itu gitu. Bagaimana kita di rumah juga dengan saudara-saudara itu bisa saling reuse dan gitu. hemat secara finansial. Secara finansial juga hemat. Betul gitu. Itu menyenangkan. Emang kalau bicara tentang sampah itu harus ada kesadaran di awal ya. Ya itu. Karena kalau kita kan Muslim itu punya tugas sebagai khalifah. Ya, bagaimana kita memakmurkan bumi, menjaga kelestarian alam, merawat lingkungan, gitu. Maka sampai ada keluar fatwa MUI kan tuh mengenai pengelolaan sampah untuk menjaga kerusakan lingkungan. Itu diantaranya orang yang buang sampah ya sembarangan, itu hukumnya haram, ya kan? Betul. Kemudian juga misalnya kita membuang benda yang misalnya masih bisa dimanfaatkan kembali, itu hukumnya haram. Mubazir. Karena tabzir itu ya, pemborosan gitu ya.
Dan itu kan sering sekali sebetulnya ya. Kalau kita mau ngelis gitu ya barang-barang di rumah, apa aja sih yang sebetulnya masih bisa digunakan oleh keluarga kita ataupun pihak lain gitu. Maka ada praktik-praktik baik misalnya yang sifatnya barter kalau nggak salah waktu itu saya pernah lihat di medsos itu. Jadi mereka yang punya barang-barang tertentu berkumpul di satu buah tempat gitu. Kemudian mereka saling tukar barang nih. Nah, daripada mungkin dibuang, lebih baik apa yang saling membutuhkan lah. Membutuhkan, betul tukar. itu. Dan itu menjadi apa ya? Menjadi praktik baik yang harus kita tularkan kali ya. Mungkin ke anak-anak kita. Jadi anak-anak kita juga di rumah itu mesti diajarkan ataupun dibiasakan untuk menggunakan benda yang memang nggak mesti beli gitu. Iya, tidak harus selalu baru. Tidak harus selalu baru ya. Makanya orang tua saya ngajar gitu. Kalau seandainya barang ataupun benda yang dipakai sesekali, nggak harus beli. Betul. Bisa minjem gitu. Bisa minjem. Makanya kan ada istilahnya apa namanya minjem itu ya. Minjem, iya. Istilah kenapa? Yang penting dibalikin gitu. Betul. Dan jangan rusak gitu. Kita amanah ya. Kita amanah kalau minjem sesuatu benda. Sehingga kita tidak mubazir dari segi biaya, kemudian juga tidak menyebabkan sampah yang justru itu menyebabkan kerusakan lingkungan yang luar biasa. Luar biasa. Dan mungkin kesimpulannya Mbak, kalau kita bicara tentang sampah, itu balik lagi ke kemampuan kita mengontrol diri ya. Ya, itu. Harus secara sadar. Betul. Bagaimana kita jika apa ya pola konsumsi dari mulai pola belanja, gaya hidup lah, gaya hidup betul, harus secara sadar apakah ini berpotensi berdampak buruk untuk lingkungan atau tidak. Karena kan kualitas kehidupan kita ditentukan juga kualitas gaya hidup kita. Betul. Kalau gaya hidup kita boros, gaya hidup kita gampang. Karena kan sampah itu bawa najis juga ya Mbak. Iya. Bawa najis, bawa kuman dan lain sebagainya. Baik, mudah-mudahan perbincangan ini menjadi inspirasi buat kita semua sehingga kita tidak hanya mengelola sampah yang sudah ada dipilah-dipilih, tapi juga dari sejak awal bagaimana bisa kita kurangi itu sampah seminimalisir mungkin. Dan mudah-mudahan langkah baik ini menjadi pengabdian kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala karena kita punya tugas tadi Mbak. Bagaimana kita bisa merawat bumi, melestarikan lingkungan, membangun peradaban di lingkungan yang bersih, sehat, sehingga manusia bisa menjadi lebih produktif. Nggak sakit-sakitan gara-gara sampah. Lingkungannya sehat. Lingkungannya sehat. Amin. Baik, saya akan tutup Mbak ya. Teman-teman, Cariustadz.id merupakan sebuah platform yang menghadirkan ustadz dan ustadzah yang ramah dan kompeten untuk berbagai kegiatan keagamaan, dimulai dari belajar Islam untuk anak sampai dewasa, bimbingan mu'alaf, khutbah Jumat, sampai kajian di kantor. Sejalan dengan semangat wasatiyah yang selalu berada di tengah, Cariustadz senantiasa mengajak untuk selalu kritis belajar atas berbagai topik dari berbagai sumber. Maka di ruang tengah ini, setiap topik tidak hanya akan dibahas dalam perspektif agama, tapi juga oleh para ahli dari bidangnya masing-masing. Teman-teman jangan sampai ketinggalan di episode-episode ruang tengah selanjutnya. Mudah-mudahan kita jumpa lagi dalam kesempatan dalam keadaan sehat walafiat. Saya Saifullah, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.